Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yuliza, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang formalitas Rusia dan karya sastra. Formalisme Rusia merupakan sebutan bagi kelompok yang mengembangkan sebuah metode yang disebut metode formal. Formalisme Rusia lahir pada 1914. Dalam ilmu sastra, formalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra yang mengutamakan bentuk dari karya sastra yang meliputi teknik pengucapan, misalnya ritma, rima, bunyi, aliterasi, asonansi, dan sebagainya. Kata-kata formal dan bukan isi serta terbebas dari unsur luar seperti sejarah, biografi, konteks budaya, dan sebagainya. Sehingga sastra dapat berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu yang terbebas dari pengaruh ilmu lainnya. Teori formalis ini bertujuan untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut, sehingga dapat menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, aposisi, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang defamiliarisasi dan deotomatisasi. Menurut kaum formalis, sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya. Para pengarang menyulap teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Skatlovski untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Dalam proses penikmatan atau penserapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai sesuatu yang aneh atau defamiliar. Proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan kita terhadap dunia. Dengan teknik penyingkapan rahasia, pembaca dapat meneliti dan memahami sarana yang dipergunakan pengarang. Teknik-teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Contoh, ketika ingin mengungkapkan aku cinta padamu, aku cinta padamu yaitu klausa, itu tidak diungkapkan dengan cara lain. Misalnya dengan ungkapan, selalu aku gemetar memekarkan ribuan kelopak mawar ketika kutemukan telaga bening di kedua matamu. Maka biarkan aku tiba di jantungmu hingga reda seluruh demamku. Cara ungkap semacam inilah yang dimaksud dengan memberi persepsi baru. Dari tadinya otomatis, ungkapan aku cinta padamu menjadi tidak otomatis, atau yang kemudian diistilahkan sebagai deotomatisasi. Terhadap puisi, kaum formalis menganggap bahwa puisi merupakan tindak bahasa, bukan imaji atau emosi. Puisi juga dipandang sebagai sistem sarana, artinya karya sastra dipandang sebagai sistem tanda, lepas dari fungsi referensial dan mimetiknya. Yang terpenting dalam puisi bagi kaum formalis adalah konsep dominan menentukan ciri khas sastra itu, sehingga hal itu yang seharusnya ditekankan. Pada umumnya, formalisme Rusia dianggap sebagai pelopor bagi tumbuh dan berkembangnya. Pada umumnya, formalisme Rusia dianggap sebagai pelopor bagi tumbuh dan berkembangnya teori-teori strukturalisme. Munculnya formalis Rusia tidak dapat dipisahkan dari gerakan futurisme antara tahun 1910 sampai 1915
Di Italia dan Rusia muncul gerakan avant-garde yang dikenal sebagai gerakan futurisme atau masa depan. Perlu diperhatikan bahwa para formalis Rusia bukan merupakan sebuah kelompok yang homogen dan kompak pandangannya. Namun, demikian fokus utama mereka adalah meneliti teks-teks yang dianggap sebagai teks kesusastraan. Adapun Namun demikian fokus utama mereka adalah meneliti teks-teks yang dianggap sebagai teks kesusastraan. Adapun unsur khas itu adalah bentuk baru yang menyimpang dari bentuk bahasa biasa. Otomatisme didobrak sehingga pembaca merasa heran dan asing terhadap bentuk penyimpangan itu dan membuatnya memandang kenyataan dengan cara baru. Bahasa sehari-hari disulap, dimanipulasi dengan berbagai teknik, metrum, irama, sintaksis, struktur gramatikal, dan sebagainya. Para formalis membuat sejumlah besar analisis tentang karya-karya sastra untuk merumuskan pengertian dan dalil-dalil umum mengenai karya sastra. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.